Sobat Tani, kembali lagi di podcast Suara Tani, di mana kita akan membahas melalui media ini mengenai pertanian di Indonesia maupun global. Nah, saat ini kita kedatangan tamu spesial yang akan membahas mengenai isu yang sedang hangat saat ini, yaitu jagung bioteknologi. Nah, kita sudah kedatangan Ibu Dewi Rahmawati, yaitu selaku Regulatory dan Stewardship Seeds Manager PT Syngenta Indonesia. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Mbak Nanda. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, baik Mbak Nanda sehat? Sehat, Alhamdulillah Ibu. Ya Ibu, selamat datang di podcast Suara Tani. Boleh dijelaskan Ibu mengenai Ibu ini berkecimpung di bidang apa dan mengenai penjelasan diri ini gini. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Sebenarnya saya saat ini adalah selaku Seed and Trade Regulatory Manager, dan tugas saya sehari-hari adalah memastikan semua produk itu bisa diregistrasi dan mendapatkan sertifikat yang diakui oleh pemerintah, baik itu misalnya sertifikat keamanan lingkungan, keamanan pangan, pakan, maupun sertifikat pelepasan varietas ataupun pendaftaran varietas. Jadi mungkin tiap hari ya berkecimpungnya dengan aturan ini, aturan itu, memastikan bahwa produk ini sesuai begitu ya. Mungkin itu yang saya kerjakan sehari-hari begitu. Yes, dan namanya regulatori ya Bu ya. Iya. Oke, Ibu Dewi, kita pembahasannya yang sedang hangat ini jagung bioteknologi ya Bu ya. Pasti Ibu Dewi saya yakin banget ini merupakan tempatnya Ibu lah yang mengenai jagung bioteknologi. Nah Ibu, mengenai jagung bioteknologi itu sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan jagung bioteknologi? Baik, kalau jagung bioteknologi, kalau kita bilang bioteknologi itu sebenarnya ya, kalau kita mau bicara dari sisi saintifik, segala hal yang menggunakan bantuan dari makhluk hidup, teknologi yang melibatkan makhluk hidup, itu sudah bisa dibilang bioteknologi. Jadi semua jagung yang saat ini ada misalnya hibrida, kemudian mungkin ada yang tahan hama, tahan penyakit, itu udah boleh dibilang bioteknologi. Hanya saja dari bioteknologi itu ada bioteknologi yang tradisional dan ada juga yang modern gitu kan. Nah kemudian jagung bioteknologi ini sebenarnya istilah yang banyak digunakan oleh industri dalam menyebut jagung produk rekayasa genetik. Di banyak negara memang aturannya berbunyi sebagai produk bioteknologi. Kenapa itu akhirnya istilah yang dipakai untuk jagung bioteknologi. Baik, berarti jagung bioteknologi, jagung dengan rekayasa genetik, lalu GMO itu sama Bu? Bisa dibilang sama ya. Kalau bahasa Indonesia di aturan di Indonesia disebutnya adalah jagung produk rekayasa genetik. Kalau di luar biasanya menyebutnya adalah genetically modified organism. Cuma memang istilah yang banyak dipakai untuk memperkenalkan jagung ini adalah yang dipakai oleh industri adalah jagung bioteknologi. Oh itu yang baik, jagung bioteknologi. Nah untuk cara kerja dari jagung bioteknologi ini seperti apa ya Bu, dibandingkan dengan jagung konvensional atau biasanya? Kalau cara kerjanya sih mungkin sebenarnya bukan cara kerjanya yang ini ya yang berbeda ya. Jadi di dalam jagung bioteknologi ini kita sisipkan sifat-sifat yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari pemuliaan secara konvensional. Jadi misalnya kalau kita menghilangkan tanaman dari satu tanaman atau jagung lah, kita spesifik jagung, menghilangkan jagung A dengan jagung B, sifatnya kan terbatas. Kita hanya bisa memindahkan sifat keunggulan dari jagung satu ke jagung yang lain. Sementara dengan bioteknologi modern, itu kita bisa memindahkan keunggulan tidak hanya dari tanaman jagung. Boleh itu keunggulannya didapat dari bakteri, keunggulannya bisa didapat dari tanaman lain. Misalkan keunggulan yang dimasukkan ke dalam jagung yang saat ini banyak ada ini adalah ketahanan terhadap serangga.
hama tertentu. Itu banyak sekali didapat dari bakteri seperti Bacillus thuringiensis misalnya. Itu memberikan ketahanan terhadap serangga target tertentu. Begitu Mbak Nanda. Oke, baik Bu. Jadi untuk perbedaan bioteknologi dan konvensional itu salah satunya dari gen yang disisipkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai kita inginkan, salah satunya Bu. Betul, iya. Oke. Untuk perbedaan lainnya ada lagi kah Bu dari jagung bioteknologi dan konvensional ini? Tergantung dari tujuan pengembangannya ya Mbak ya. Jadi yang disisipkan itu kan macam-macam. Bisa jadi ketahanan terhadap serangga, ketahanan terhadap herbisida, ketahanan terhadap penyakit misalnya kalau ingin disisipkan, atau mungkin bisa juga disisipkan ketahanan terhadap kekeringan. Itu tergantung tujuan pengembangannya. Tetapi kalau dilihat dari misalnya nih cara budidayanya, kemudian mungkin nanti penyimpanannya, sama saja dengan jagung yang bukan bioteknologi gitu. Budidayanya sama, kecuali pembedanya adalah pada yang target yang disisipkan tadi. Kalau misalnya dia tahan terhadap herbisida, bedanya di situ. Yang konvensional disemprot herbisida dia akan mati. Yang biotek yang memang dikembangkan sebagai tanaman jagung bioteknologi tahan herbisida, kalau disemprot dengan herbisida tidak akan mati. Itu contohnya ya. Berarti sebenarnya dari jagung bioteknologi ini kita punya banyak sekali kelebihan ya Bu ya dibandingkan konvensional. Dan juga untuk penyimpanannya juga sahabat tani berarti tidak akan ada harus disimpan di tempat khusus dibandingkan konvensional, tidak ada ya Bu ya, aman semua. Jadi kelebihan dari bioteknologi sebenarnya sangat banyak ya Bu ya. Nah sebenarnya untuk sebagai informasi untuk sahabat tani semua, mungkin Ibu bisa menyampaikan kalau misalnya bioteknologi, jagung bioteknologi khususnya ini sudah ada sejak kapan Bu? Jagung bioteknologi kalau kita lihat secara global ya, itu udah lebih dari 20 tahun. Oh iya lama ya? Udah lama. Sebelum Mbak Nanda lahir jangan-jangan. 20 saya sudah. Udah lebih dari 20 tahun, mungkin sejak tahun 2000-an lah. Sejak tahun 2000-an itu udah ada secara global. Hanya saja memang karena terbentur dengan perkembangan aturan di Indonesia gitu kan. Jadi jagung bioteknologi baru pertama kali dikenalkan di Indonesia di tahun 2023 mungkin. Sebelumnya belum pernah dikenalkan di Indonesia. Jadi mungkin kalau bisa dibilang Indonesia tertinggal 20 tahun lah dari negara-negara lain, bahkan dari negara tetangga yang dekat sama kita dengan Filipina. Filipina udah lebih dari 20 tahun memanfaatkan jagung bioteknologi. Tapi ya walaupun terlambat, alhamdulillah masih bisa kita nikmati bareng-bareng dengan petani untuk menjadi salah satu pilihan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas gitu kan. Walaupun terlambat kita tetap bareng lah ya Bu. Ya mudah-mudahan walaupun terlambat tapi nanti setelah ini perkembangannya cepat gitu. Biar sahabat tani juga menyesuaikan gitu ya Bu, mengikuti apa yang sedang perkembangan di pertanian saat ini ya Bu ya. Oke, berarti kalau misalnya dari negara lain itu sudah dari 20 tahun yang lalu itu sudah dikomersialkan juga berarti ya Bu ya? Sudah sejak 20 tahun yang lalu sudah dikomersialkan. Oke. Ibu kalau misalnya mengenai negara lain ini sudah dari 20 tahun yang lalu, itu mereka menerapkannya seperti apa Bu? Dari awal mereka pindah ke konvensional lalu beralih ke bioteknologi, apakah ada transisinya atau mereka langsung memulainya begitu saja di 20 tahun yang lalu itu? Di semua negara itu hampir sama dengan di Indonesia, pasti ada aturannya gitu kan. Jadi kita boleh bilang bahwa jagung bioteknologi ini walaupun sebenarnya jagung bioteknologi ini terbukti sama amannya dengan jagung yang konvensional, tetapi secara aturan jagung bioteknologi ini diregulasi dengan sangat ketat. Jadi di semua negara itu sebelum jagung bioteknologi boleh dinikmati oleh petani, boleh ditanam oleh petani, itu harus melalui
pemeriksaan yang ketat. Jadi setelah pemeriksaan itu meliputi keamanan pangan, keamanan pakan, keamanan lingkungan, baru setelah itu boleh ditanam oleh petani secara terbuka. Sama prosesnya, baik di negara di luar maupun di Indonesia juga meliputi keamanan pangan, pakan, dan lingkungan. Tambah satu lagi, kalau di Indonesia harus ada pelepasan varietas. Pelepasan varietas. Nah, setelah itu seperti biasa adopsinya akan berjalan gitu kan, berjalan. Alhamdulillah kalau dilihat dari data di AISA, adopsi jagung ini cukup banyak ya, cukup besar. Jadi udah ada banyak negara yang mengadopsi jagung bioteknologi ini, terutama seperti yang paling besar seperti US, Brazil, di Amerika Latin banyak ya, di negara-negara tetangga kita yang di Asia ada Filipina, ada Vietnam, Cina mungkin mulai sebentar lagi gitu. Iya, baik. Memang berarti sebelum ke pelepasan varietas itu masih ada lagi regulasi dan juga kebijakan-kebijakan yang harus dipenuhi ya Bu ya. Nah, itu sebenarnya yang membedakan dengan jagung konvensional. Kalau jagung konvensional itu yang bukan biotek ya. Setelah selesai pemulihan atau pengembangan, yang dilakukan adalah mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat pelepasan varietas. Begitu mendapatkan sertifikat pelepasan varietas, maka jagung ini boleh dijual, boleh digunakan oleh petani secara terbuka. Nah, untuk jagung biotek ini nggak boleh langsung kita daftarkan pelepasan varietas, tetapi harus kita daftarkan dulu untuk keamanan pangan, keamanan pakan, dan keamanan lingkungan. Dan ini sangat ketat. Ini kalau pengalaman dari teman-teman di industri ya, mungkin kemarin karena di Indonesia juga regulasinya masih berkembang ya, itu kita perlu waktu minimum mungkin sekitar 10 tahun dari sejak memulai proses deregulasi pertama sampai bisa dikomersialkan. Nah, itu studinya banyak sekali di keamanan pangan ini, yang dikaji banyak. Ada yang penting pertama ada kesepadanan substansial. Jadi substansi atau bahan-bahan utama yang ada di jagung biotek ini harus dibuktikan sepadan dengan jagung konvensional dengan background yang sama, artinya yang varietasnya sama. Kemudian juga harus dipastikan tidak menimbulkan alergen, tidak memiliki bahan yang menimbulkan alergi ataupun toksik gitu. Kemudian juga dipastikan bahwa ada kalau di dalam regulasi itu ada istilahnya history of safe use gitu kan. Jadi sejarah keamanan pangan dari materi-materi yang disisipkan ke jagung itu. Jadi masih ada lagi yang uji toksisitas di hewan percobaan misalnya. Itu banyak sekali pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikat keamanan pangan dan pakan. Pakan mirip persyaratannya, tapi dikaji oleh tim terpisah. Perbedaannya mungkin ada di alergenisitas. Jadi kalau di keamanan pangan itu harus kita buktikan bahwa produk ini tidak mengandung alergen, kok di pangan tidak. Karena kan di pakan tidak, karena yang mengkonsumsi kan hewan ternak kan, jadi tidak dikaji untuk alergenisitasnya, tapi sama beratnya. Kok keamanan lingkungan itu lebih banyak lagi studinya, harus dibuktikan dia aman terhadap serangga non-target misalnya. Jadi ini salah satu kelebihannya juga di jagung biotek ya. Kita tidak membunuh semua hama yang ada yang menyerang jagung, tidak. Tetapi hanya hama target saja. Misalnya targetnya tergantung nih, targetnya apa. Kalau targetnya hanya pengerek batang, ya yang mati nanti pengerek batang aja kalau dia sudah makan.
Kalau nggak makan ya nggak, dia boleh kok. Istilahnya hama itu masih boleh main-main jagung kalau dia nggak Sekitar ya ya, Bu, main-main. Tapi kalau dia makan, dia nanti akan merusak sistem lambungnya dan dia mati. Tapi hama target saja. Jadi kita harus membuktikan bahwa produk ini ramah dengan serangga-serangga non-target. Jadi memang serangga targetnya mati, tetapi serangga non-targetnya tetap hidup gitu. Ini berarti kelebihannya untuk serangga predator kita gitu ya Bu ya. Itu masih tetap terjaga ya Bu, biodiversity-nya berarti. Iya, itu salah satu keunggulan lagi antara dari sisi lingkungan ya. Antara jagung biotek dan bukan jagung konvensional, tapi penanggulangan hama dengan misalnya pestisida misalnya yang kimiawi yang mungkin secara general membunuh hama secara keseluruhan. Kalau dengan penggunaan jagung biotek ini hamanya hanya hama target saja yang ditargetkan. Ada yang targetnya hanya hama pengerek batang saja, ada yang targetnya sedikit lebih luas, hama pengerek batang, kemudian ulat gerayak mungkin, atau mungkin ulat pengerek tongkol, tetapi sangat spesifik. Jadi serangga-serangga yang lain misalnya belalang yang bukan ditargetkan, kemudian nanti mungkin ada kupu yang lain misalnya masih tetap bisa terjaga di situ. Baik. Jadi ini juga kelebihan kita untuk menggunakan bioteknologi, karena kan di setiap lahan, di setiap luasan biasanya itu berbeda-beda ya Bu untuk hamanya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bioteknologi di lokasi A dengan spesifikasi untuk pengendalian hama A, dan juga di lokasi B dengan spesifikasi pengendalian hama B, itu bisa juga dilakukan berarti ya Bu? Secara teori bisa, cuma kan mungkin kita sangat sulit untuk mengembangkan produk yang sangat spesifik untuk daerah tertentu. Jadi rata-rata kita mungkin akan mencari hama target yang memang menjadi hama utama di wilayah. Seperti misalnya di wilayah yang cukup luas seperti di Indonesia. Apa sih hama target di Indonesia itu yang dikembangkan? Kita sulit untuk dengan beratnya dengan beratnya proses regulasi, sepertinya berat untuk mengembangkan produk yang sangat spesifik gitu. Oke, jadi memang luasannya harus yang cukup besar ya Bu, mengingat tadi prosesnya juga sangat panjang. Dan mungkin satu lagi, harus ada harmonisasi antar negara, tidak hanya di dalam negara. Karena walaupun jagung itu ditanam di Indonesia ataupun di Filipina ataupun di Vietnam, itu jagungnya ditanam di sana, tetapi pergerakan biji atau pipilan jagung itu akan bergerak antar negara. Jadi dia bergerak, Indonesia juga mungkin ada kalanya impor jagung dari negara lain. Mungkin juga ada kalanya Indonesia ekspor. Jadi kita harus memastikan bahwa tidak hanya aman pangan, pakan, dan lingkungan di Indonesia, tetapi juga di negara-negara yang mungkin mengimpor pipilannya dari Indonesia. Jadi memang harus ada harmonisasi di negara-negara yang mungkin saling berkaitan. Iya, betul. Oke Bu, tadi Bu mengenai cek untuk ketahanan pangan dan juga pakan. Melihat dari jagung ini kan ada juga yang untuk kita bagi antara jagung pakan dan juga jagung untuk kami manusia pangan gitu ya Bu. Apakah ini juga dari kedua ceknya ini menyesuaikan dengan fungsi dari jagungnya tersebut? Misalnya jagung pakan, berarti mereka hanya mengecek untuk ketahanan pakannya saja, atau memang pangan dan juga lingkungan semuanya merupakan satu aspek yang berkaitan gitu, jadi harus semuanya dicek juga? Sampai saat ini yang banyak beredar di dunia ini adalah jagung pakan, jagung yang biasa digunakan untuk produksi pakan ternak. Tetapi kalau kita sudah mengkomersialkan jagung, walaupun itu jagung pakan, sebenarnya kita tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan masuk ke rantai pangan. Jadi biasanya kita akan selalu meminta persetujuan keamanan
baik pangan maupun pakan, ini akan dua-duanya diminta. Jadi satu ya. Iya, karena nggak bisa dibatasin gitu, sangat tipis pembedanya antara penggunaan untuk pangan dan pakan. Di beberapa negara itu sudah menyatukan regulasi, jadi sertifikat keamanan pangan pakan itu jadi satu. Jadi kalau dia aman pangan udah otomatis aman pakannya juga. Tapi di Indonesia masih terpisah kebetulan. Tapi ya. Jadi kalau di Indonesia ya sebagian besar akan mendaftarkan kedua-duanya, aman pangan maupun pakan, karena kita tidak bisa membatasi. Kalau misalnya memang jagung ini pada dasarnya emang jagung pakan, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti ada yang menggunakan untuk pangan begitu. Oke, baik. Mengenai regulatori dan juga tahap-tahap kebijakan untuk kita sampai rilis, mungkin itu sudah cukup jelas ya Bu dari Ibu. Nah, kita lanjut. Sebenarnya ini saya mau agak tanya kembali Bu mengenai kelebihan dari jagung bioteknologi. Yang beberapanya kita nikmati adalah untuk mengatasi hama penyakit tadi ya Bu ya. Nah, seberapa besar sebenarnya Bu untuk jagung bioteknologi ini sudah mengatasi hama penyakit yang ada di Indonesia? Mungkin kalau itu kita perlu studi lebih lanjut ya Mbak Nanda. Ini kan baru awal ya. Jadi Indonesia ini baru bisa dibilang tahun kedua jagung bioteknologi dikenalkan di Indonesia gitu kan. Seberapa besar impaknya, pengaruhnya di masyarakat terhadap peningkatan produktivitas atau pengendalian hama, pastinya harus dilakukan studi sosioekonomi mungkin seperti itu. Jadi ada survei lagi seberapa besar sih impaknya, itu pasti harus ada studi lagi. Cuma kalau nggak salah kemarin saya sempat dengar bahwa pada dasarnya itu kan jagung bioteknologi itu tidak secara langsung meningkatkan potensi hasil. Tetapi jagung bioteknologi itu yang ada sekarang ya bukan secara langsung meningkatkan hasil, tetapi dia menjaga dari potensi kehilangan hasil. Menjaga potensi kehilangan. Ya, jadi kan kalau petani menanam jagung misalnya, potensi hasilnya memang mungkin kalau sekarang di pelepasan varietas minimal sudah potensi hasilnya 11 ton per hektar gitu kan. Cuma kenyataannya mungkin petani nggak bisa dapat 11 ton. Kenapa? Karena mungkin kena serangan hama, mungkin kena pressure gulma, mungkin kena penyakit. Nah itu sebenarnya ingin kita kurangi. Jadi kita kurangin penyebab kehilangan hasilnya, serangan hamanya kita kurangi, kemudian serangan hamanya kita kurangi, kemudian manajemen penanggulangan gulmanya kita bantu dengan penyemprotan herbisida yang bisa langsung disemprot di atasnya. Untuk jagung bioteknologi kan bisa nih pakai herbisida yang disemprot di atasnya, sehingga mungkin potensi kehilangan hasil yang disebabkan oleh gulma dan juga hama itu nggak ada, jadi hasil akhirnya naik gitu kan, sebenarnya kan begitu. Nah, mungkin masih perlu, ini akan sangat tergantung, hasilnya akan sangat tergantung dengan pressure di wilayah masing-masing. Kalau misalnya di daerah tersebut tidak ada serangan hama gitu misalnya, dibandingkan tidak ada serangan hama tersebut, ya akan sama. Tetapi ketika kita lihat di daerah yang pressure serangan hamanya besar, gulmanya banyak, mungkin ini akan meningkatkan hasil yang cukup menjanjikan buat petani. Mungkin secara peningkatan hasil nggak banyak, tapi dari nilai katakanlah dari nilai produktivitas naik 10% gitu kan. Tapi dari sisi keuntungan petani sudah mendapatkan sedikit sepertinya, tetapi dari sisi jumlah uang yang didapatkan petani, karena tidak hanya dengan tidak hanya dengan hasil yang meningkat, tetapi juga biaya pengendalian yang turun kan, yang mereka mungkin tidak harus menyemprot lebih banyak dari sebelumnya. Ya, penyemprotannya lebih sedikit gitu. Itu mungkin salah satu keuntungannya. Mungkin tambah juga sebenarnya jagung bioteknologi ini kan juga
bermanfaat, memberikan manfaat juga dari sisi lingkungan kan, dengan pengurangan penyemprotan pestisida gitu kan, itu dengan pengendalian hama yang lebih spesifik, itu sebenarnya juga menguntungkan lingkungan di mana tempat jagung bioteknologi itu ditanam. Nah, Ibu, yang biasa berkembang sejauh ini di lingkungan kita atau di dunia pertanian, ada isu, Bu. Ada isu mengenai bukan jagung, tapi bioteknologi atau produk bioteknologi. Ini masih sangat kontroversial ya, Bu, ya, di sahabat-sahabat tani. Itu boleh sedikit sharing, Bu, mengenai kontroversial di jagung bioteknologi atau bioteknologi secara general? Baik, jadi memang banyak pro dan kontra di jagung bioteknologi. Tidak hanya di Indonesia, tetapi secara global itu pun pro dan kontra itu masih ada gitu kan. Jadi walaupun katakanlah di negara-negara yang sudah seperti Filipina yang sudah lebih dari 90% petaninya menggunakan jagung biotek, tetap ada pro dan kontra di sana gitu kan. Jadi biasanya isu yang dibawa oleh yang kontra itu misalnya salah satunya adalah jagung bioteknologi itu adalah produk yang tidak alami. Jadi itu istilahnya ada campur tangan manusia di situ, sehingga apakah itu dibolehkan dari sisi agama misalnya begitu kan, salah satu contoh kontranya gitu kan. Cuma kalau kita lihat sebenarnya kalau mungkin semua tanaman yang saat ini ada yang dibudidayakan manusia itu sebenarnya kalau kita lihat bentuk awalnya nggak seperti yang sekarang gitu kan. Kalau kita lihat wortel aja, mungkin sekarang Mbak Nanda lihat wortel gede-gede kan. Kalau wortel yang wild type-nya yang asli liar, tipe liarnya awalnya dulu hanya seperti akar. Bagaimana dia berkembang menjadi wortel yang seperti sekarang? Itu ya karena budidaya manusia. Kemudian jagung sendiri pun, jagung wild type-nya itu tipe liarnya itu satu biji itu ada satu biji satu klobot tuh. Bayangkan kalau kita masih harus makan jagungnya seperti itu, mau berapa hasilnya per hektar? Mungkin 1 ton juga nggak ada gitu. Satu tanaman 2 tongkol intinya. Jadi itu karena campur tangan manusia. Jadi manusia memang kan memiliki akal pikiran. Memang kalau dalam mungkin bagi sahabat tani yang kebetulan beragama Muslim ya, manusia itu kan sebagai khalifah di bumi, dia bisa memanfaatkan, bisa mengelola sepanjang dan menjaga kan. Jadi tidak hanya memanfaatkan tapi juga menjaga agar bumi ini bermanfaat bagi penghuninya gitu. Jadi saya pikir dan kita juga udah ada sebenarnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia sebelumnya bahwa produk rekayasa genetik ini atau jagung termasuk di dalamnya adalah jagung bioteknologi ini adalah halal sepanjang dia tidak memanfaatkan sumber-sumber gen dari produk-produk yang non halal gitu kan, dan juga bermanfaat dan tidak membahayakan manusia. Jadi sudah ada sebenarnya fatwanya sebelumnya bahwa jagung ini halal gitu. Produk bioteknologi, bukan hanya produk bioteknologinya halal. Oke, karena sebelumnya yang saya koreksi jika saya salah ya Bu ya, setahu saya itu sebelumnya awal dari bioteknologi entah di produk apa itu ada yang menggunakan dari gen-gen yang misalnya babi atau lainnya seperti itu ya Bu? Sampai sekarang setahu saya produk bioteknologi termasuk di dalamnya jagung ya, jagung kedelai kan yang banyak yang tanaman yang dikomersialkan saat ini belum ada yang menggunakan sumber gen dari hewan.
sebagian besar sumber gennya adalah dari bakteri maupun dari tanaman. Jadi sejauh yang saya tahu sampai saat ini belum ada yang sumbernya dari hewan. Kemudian kalau kita bicara lagi, ini geser sedikit ya bioteknologi secara general gitu kan. Sebenarnya justru produk biotek ini banyak bantu kita gitu kan. Jadi kalau dulu contohnya ini misalnya insulin. Iya. Pada saat awal insulin ditemukan itu didapatkan dari diekstrak dari pankreasnya Slothern gitu kan. Jadi justru itu nggak halal kan. Nah sekarang insulin yang sekarang ada itu sebagian besar adalah produk rekayasa genetik yang dikembangkan dengan bakteri. Jadi insulinnya itu diproduksi oleh bakteri. Coba bayangkan kalau masih seperti dulu gitu kan. Jadi sekarang justru dengan diproduksi oleh bakteri, mudah-mudahan bisa lebih diterima oleh masyarakat gitu. Ini sebenarnya sudah terjamin ya Bu ya untuk banyak halnya, karena tadi balik lagi untuk sebelum kita perlu pasang varietas pun sudah dicek dari beberapa aspek seperti itu. Oke, lanjut lagi mengenai keamanan pangannya Bu. Sebenarnya dari sahabat-sahabat tadi mungkin juga salah satu isu kontroversialnya mengenai bioteknologi atau rekayasa genetik ini, salah satunya adalah mengenai keamanan pangannya. Bagaimana, apakah memang itu karena disisipkan gen jadi akan mempengaruhi kami sebagai pengkonsumsi. Tapi sebenarnya tadi sudah disampaikan juga untuk adanya sebelum pelepasan varietas untuk mengecek keamanan pangan ya Bu ya. Mungkin bisa disampaikan kembali Bu mengenai keamanan pangan dari bioteknologi. Baik, jadi kalau keamanan pangan itu tadi seperti saya sampaikan, banyak pengkajian yang dilakukan bahkan sebelum kita bisa melepaskan varietas. Ada alergenisitas, kesepadanan substansial, toksisitas dan sebagainya. Terus ditambah lagi mungkin ini yang sering jadi masalah itu kan nanti kalau saya makan jagung tahan hama, nanti orang ininya aja hama aja mati. Apalagi kalau dimakan makanan yang saya, nanti saya ikut mati juga. Enggak. Jadi inilah spesifikasi yang dibuat di dalam produk bioteknologi yang berasal dari, jadi sebagian besar jagung yang tahan terhadap hama itu sifat ketahanannya diambil dari Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis ini dulu banyak dimanfaatkan oleh petani sebagai salah satu herbisida alamiah. Nah, apa yang terjadi sebenarnya ketika kita mengambil gen tertentu dari Bacillus thuringiensis? Gen tertentu yang disisipkan ini sebenarnya memproduksi kristal protein. Nah, kristal protein ini dalam bentuk kristal, jadi dia nggak aktif. Jadi ketika kita makan kristal protein ini nggak ada apa-apa, dia tidak toksik. Kristal protein ini hanya akan aktif apabila yang pertama adalah dia harus larut dulu. Harus dalam bentuk larut, dalam bentuk kristal dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dalam bentuk larut dia bisa terlarut apabila dia bertemu dengan kondisi yang basah, pH di atas 8 misalnya. Di lambung manusia itu pH-nya asam. Jadi kristalnya ini nggak bisa larut gitu, jadi tetap dalam bentuk kristal. Kemudian ditambah lagi di dalam keunikan ketahanan ini ada harus ada kesesuaian. Jadi ada reseptor yang harus cocok di dalamnya gitu kan. Bahkan kenapa tadi kita sampaikan ketahanannya sangat spesifik. Protein A itu hanya spesifik terhadap hama tertentu. Kalau ini misalnya ini targetnya hama penggeret batang nih ya.
reseptornya emang ada di hama penggerak batang. Kalau protein ini dimakan oleh hama penggerak batang, akan ketemu reseptornya yang sesuai dan hama penggerak batangnya mati karena protein ini akan merusak lambungnya gitu kan, akan berubah menjadi toksik dan merusak lambungnya. Tetapi kalau ketemu yang serangga lain yang bukan targetnya, reseptornya nggak ada, tidak akan aktif. Jadi kalau untuk manusia sudah dia tidak bisa larut, kemudian dia nggak akan ketemu reseptornya. Jadi ya kalau dimakan manusia pasti tetap nggak ada masalah gitu. Jadi disitulah bedanya. Jadi jangan dipikirkan bahwa kita makan tanaman yang mengandung pestisida, bukan. Ini konsepnya beda. Sebenarnya itu protein yang bisa aktif dalam kondisi lingkungan tertentu dan harus ada reseptornya. Baik. Jadi sebenarnya untuk bioteknologi memang aman ya Bu ya untuk kita konsumsi karena tadi banyak hal-hal yang harus bisa aktif kalau misalnya memang saling bertemu seperti itu ya Bu. Oke. Kalau boleh mungkin ini Mbak Nanda saya analogikan nih, misalnya nih jadi efek makanan terhadap makhluk hidup yang berbeda itu bisa berbeda. Seperti misalnya Mbak Nanda suka coklat nggak? Iya. Suka coklat kan? Kalau kita makan coklat sepanjang sesuai dengan tidak sangat berlebihan gitu kan, baik-baik saja kan. Bahkan mungkin kalau makan coklat sedikit gembira gitu kan, karena ada zat-zat yang mempengaruhi bahwa kita menjadi gembira dengan makan coklat. Tapi jangan sekali-sekali kasih coklat ke anjing misalnya. Oh iya. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Nah, ya itu salah satu bedanya gitu kan, beda bahwa dengan kondisi lingkungan lambung yang berbeda, reseptornya yang beda, makanan yang sama itu efeknya berbeda. Iya. Baik Ibu, mengenai bioteknologi dan juga kontroversi yang ada di dalamnya, kini ini sudah clear ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Mengenai ini Bu, mungkin sahabat-sahabat tani juga akan ingin lebih tahu juga, selain bioteknologi ini bisa bermanfaat untuk hama penyakit dan juga pengendalian saat budidaya. Nah, untuk bioteknologi bisa mempengaruhi iklim seberapa jauh dan apa sih Bu efeknya terhadap iklim gitu Bu untuk budidaya? Mungkin kalau mempengaruhi iklim, mungkin bukan mempengaruhi iklim ya. Jadi mungkin mengatasi iklim yang ada gitu kan. Jadi misalnya katakanlah ada jagung yang didesain untuk tahan kekeringan misalnya. Jadi pada kondisi di mana ekstrim kekeringan dia masih bisa bertahan, sementara jagung-jagung yang lain sudah mati katakanlah, dia bisa bertahan lebih lama. Bukan berarti dia bisa hidup tanpa air ya, tetap harus perlu air, tapi dalam kondisi kekeringan dia bisa bertahan lebih lama. Itu salah satunya ada. Terus kemudian mungkin bukan di jagung, tapi ada di produk-produk yang lain yang saat ini dikembangkan. Misalnya untuk padi yang tahan terhadap kekeringan juga, atau padi yang tahan terhadap cekaman bahan kimia tertentu. Itu banyak peneliti yang sudah mulai bergerak ke sana. Walaupun mungkin belum sampai dikomersialkan, tapi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama produk-produk tersebut bisa juga sampai ke petani, bisa dikomersialkan dan ditanam oleh petani. Oke, mungkin berarti peran bioteknologi dalam perubahan iklim yang ada saat ini seperti itu ya Bu. Untuk tantangan pertanian masa depan seperti apa Bu untuk peran dari bioteknologi ini? Ya, untuk pertanian masa depan banyak sekali kan. Jadi yang jelas tadi seperti perubahan iklim banyak sekali berubah. Jadi dengan perubahan iklim yang sering tidak menentu gitu kan, yang pasti petani perlu kepastian gitu kan. Artinya kalau kita menanam produk yang tahan terhadap kekeringan, walaupun misalnya saat itu biasanya daerah itu cukup air, daerah itu cukup
bisa mencukupi kebutuhan perairan, tapi ketika dia menanam jagung yang tahan kekeringan, jika sewaktu-waktu ternyata hujan tidak turun dalam jangka waktu yang lama, petani punya kepastian bahwa tanamannya tetap bertahan. Kemudian misalnya ketahanan terhadap hama, misalnya hama nggak selalu ada. Kadang-kadang kalau petani bilang kadang ada, kadang tidak gitu kan. Kalau dengan penyemprotan pestisida mungkin mereka akan menanggulangi pada saat hamanya udah mulai terlihat gitu kan, dan kadang-kadang itu terlambat gitu. Nah kalau dengan jagung bioteknologi ini yang tahan terhadap hama, petani punya kepastian gitu kan. Jagungnya tetap aman, entah hama datang entah enggak, tetapi jagungnya tetap terproteksi. Jadi dengan kondisi iklim yang tidak menentu, dengan perubahan yang apalagi sekarang yang dibilang musim hujan ternyata nggak jadi musim hujan gitu kan, itu akan memberikan kepastian perlindungan kepada petani agar tetap bisa panen walaupun kondisi iklimnya tidak menentu. Dari kelebihan itu Bu, apa potensi ekonomi dari pengembangan atau kita mengadopsi jagung bioteknologi? Jadi kalau yang seperti saya sampaikan tadi, memang tergantung dengan pressure atau tergantung kondisi wilayah masing-masing. Tetapi jagung bioteknologi ini bisa memberikan keuntungan dalam dua hal. Yang pertama adalah meningkatkan hasil. Karena tadi pengganggu yang bisa menyebabkan kehilangan hasilnya dihilangkan, meningkatkan hasil. Kemudian yang kedua adalah mengurangi biaya budidaya. Jadi dengan dua hal yang tersebut diharapkan keuntungan petani akan makin besar begitu. Baik. Dari keuntungan-keuntungan yang ada Bu, mungkin dari sahabat tani itu Ibu tahu bagaimana tanggapan dari konsumen pengguna bioteknologi selama ini seperti apa Bu? Mungkin saya baru bicara dengan beberapa ya, tapi sejauh ini sih tanggapannya sangat bagus. Mereka sangat senang, apalagi ketika melihat saat ini kan petani itu sulit nih mendapatkan pekerja untuk menangani gulma. Biasanya kan di satu wilayah mereka nanam jagung secara bersama-sama. Nanti pada saat mau menangani gulma di wilayah tersebut sulit mendapatkan pekerja gitu kan dalam jumlah yang banyak. Dengan adanya jagung yang tahan terhadap herbisida tertentu ini, mereka sangat mudah. Mereka hanya perlu 1-2 orang dalam 1 hektar disemprot di atasnya, jagungnya alhamdulillah sehat, gulmanya mati. Jadi mereka sangat senang dengan adanya jagung bioteknologi, terutama itu yang sangat jelas ya. Kalau hama kan kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, jadi kurang terlihat dengan jelas buat petani begitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk tanggapan sahabat tani sendiri mengenai jagung bioteknologi itu positif ya Bu, bisa dikatakan ya. Nah, untuk melihat dari positifnya reaksi dari sahabat tani, untuk inovasi terbaru dalam pengembangan bioteknologi ini ada apa saja Bu? Mungkin kalau yang di Indonesia saat ini kan sebenarnya yang sudah dikomersialkan itu, yang sudah sampai ke petani itu baru jagung yang punya ketahanan ganda ya. Jadi keunggulan ganda, yaitu tahan terhadap penggerek batang dan juga tahan terhadap toleran terhadap herbisida tertentu. Kedepan mungkin sebenarnya sudah ada di negara-negara lain itu ketahanannya tidak hanya terhadap penggerek batang gitu, dia juga tahan terhadap ulat graya, tahan terhadap penggerek tongkol. Cuma saat ini memang belum dikomersialkan di Indonesia gitu kan, masih perlu proses untuk menyelesaikan aturan. Mungkin nanti ke depan produk itu yang ketahanan hamanya lebih luas itu bisa juga ditanam oleh petani. Kemudian ada juga produk-produk yang tahan terhadap kekeringan, ada yang efisien dalam penggunaan nitrogen, itu mungkin ke depan bisa ditanam juga oleh petani, tapi masih perlu waktu lah gitu. Yang paling dekat memang mungkin yang ketahanan hamanya
lebih luas ya. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun bisa ditanam oleh petani. Baik, jadi sebenarnya untuk inovasi dan rencana untuk pengembangan bioteknologi ini sudah sangat luas ya Bu ya rencananya. Untuk prospek Bu, prospek dari jagung bioteknologi ini masa depannya kira-kira seperti apa ya Bu? Untuk di Indonesia nih ya mana? Kalau saya melihatnya begini Mbak, di negara lain yang sudah menanam jagung biotek ini, biasanya mereka sampai lebih dari 80% petaninya mengadopsi jagung bioteknologi. Jadi kalau saya melihatnya berkaca dari negara lain gitu kan, kalau petani sudah mencoba gitu ya mungkin kemungkinan besar akan mencoba lagi dengan kemudahannya, dengan istilah jaminan hasilnya gitu. Saya sih sepertinya optimis petani-petani akan suka. Walaupun memang jagung biotek ini bukan segala-galanya, teknologi itu harus saling mendukung. Jadi ada teknologi biotek modern, tapi pengembangan di pemuliaan juga tetap harus berjalan gitu, karena tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan satu teknologi ya. Terus ditambah lagi sekarang ada teknologi yang lebih advance lagi gitu kan, yang sekarang disebut dengan gene editing. Itu pengembangannya lebih spesifik lagi. Jadi mungkin dari sisi pengembangan produk baru itu mereka lebih spesifik, misalnya menghilangkan sifat tertentu di dalam tanaman itu mereka bisa lebih precise, lebih presisi gitu. Jadi mungkin dengan teknologi yang terbaru itu akan lebih banyak produk lagi yang bisa dikenalkan ke petani gitu. Iya baik Ibu. Oke, mungkin Ibu bisa memberikan saran kepada sahabat-sahabat tani yang sedang menonton. Ini mungkin dari kita berdiskusi mengenai jagung bioteknologi, akan banyak sahabat tani yang tertarik untuk menanam jagung bioteknologi ini Bu. Bisa diberikan saran mungkin Bu dari Ibu Dewi yang ingin untuk petani yang ingin beralih ke jagung bioteknologi. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Mungkin saran saya buat teman-teman sahabat tani, jangan takut untuk mencoba jagung bioteknologi. Jagung ini sudah dikaji, sudah dibuktikan oleh otoritas terkait gitu kan, bahwa jagung ini aman. Jadi jangan ragu-ragu untuk mencoba. Dan saran saya juga buat sahabat-sahabat petani yang maju saat ini ya, jangan ragu-ragu untuk membuka diri terhadap teknologi, karena teknologi ini banyak dan memang tidak ada satu teknologi pun yang bisa mengatasi segala-galanya. Tetapi dengan gabungan teknologi yang ada, insya Allah produk kita ke depan akan semakin baik. Produk-produk yang sampai ke petani akan semakin baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Sekali lagi, jangan takut mencoba hal yang baru. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Dewi. Untuk sahabat-sahabat tani, pesan dari Bu Dewi, jangan takut mencoba hal-hal yang baru. Salah satunya untuk mencoba bioteknologi, seperti itu ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu untuk penyampaiannya materi mengenai jagung bioteknologi. Semoga sahabat tani semua yang sedang menonton bisa mendapatkan hal-hal positif dan juga bisa menerapkan untuk jagung bioteknologi dan juga lainnya mengenai teknologi ya Bu ya, untuk mengembangkan pertanian di Indonesia. Sekian untuk podcast hari ini, sampai jumpa sahabat tani di podcast berikutnya.